Salam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu semuanya. Dan kita berharap semua Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelum mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, mari kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Kita katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Mari kita katakan semusim berlalu. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di lebih luas dari samudra, dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini bersama-sama dari awal. Kita naikkan suara kita di hadapan Tuhan. Amin. Namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Mari kita angkat tangan, kita katakan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari
kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saat ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan yang mengurapi firman-Mu ya Bapa. Tuhan mengurapi hamba-Mu Bapa, yang menyampaikan pesan-pesan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan firman-Mu yang disampaikan itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mematahkan setiap pekerjaan-pekerjaan si jahat yang mengganggu hati dan konsentrasi pikiran kami. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan kami boleh tertuju hanya kepada firman-Mu. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Berbicaralah Allah Roh Kudus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Biarlah kiranya kasih yang daripada Yesus Kristus senantiasa memenuhi setiap hati dan kehidupan kita semua. Renungan kita pada hari ini dari Ayub 42 ayat 2. Firman Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub dalam fase akhir penderitaannya, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Ayub mendengar suara Tuhan serta mendapat penglihatan yang ajaib dari Tuhan mengenai alam semesta ciptaan Tuhan. Ketika Ayub selesai menyaksikan semua yang dipaparkan di hadapan mata oleh Tuhan, Ayub mendapatkan pemahaman mengenai karya dan rencana Tuhan buat diri Ayub sendiri. Hal tersebut adalah merupakan titik balik buat diri Ayub, di mana dia menjadi mengerti tentang Tuhan serta memahami arti kehidupan yang sebenarnya. Sebelum Ayub meraih titik ini, Ayub mengeluh pada Tuhan, serta Ayub juga menuntut keadilan kepada Tuhan. Ketika Ayub dalam kesengsaraan penderitaannya, dia mengalami kebimbangan, dia putus asa, dan oleh karena itu ada kata-kata yang tidak layak keluar dari mulut Ayub. Namun sungguhlah sangat luar biasa bahwa kasih Yesuslah yang mampu menjamah serta memulihkan hati dan kehidupan Ayub. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemulihan yang pertama dan juga yang paling utama itu terjadi dalam hati kita pribadi lepas pribadi. Hati kitalah yang seharusnya mengalami pemulihan lebih dahulu. Amin saudara. Dalam Ayub 42 ayat 5, firman Tuhan berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara, Ayub tidak melihat wajah Tuhan, namun Ayub hanya melihat semua ciptaan Tuhan, serta mendengar suara Tuhan dari dalam badai. Namun semua itu membuat Ayub menyadari bahwa sesungguhnya ia telah memandang Tuhan. Dengan memandang ciptaan Tuhan, sebenarnya kita telah melihat Tuhan, karena semua karyanya adalah refleksi dari kemuliaannya. Amin saudara. Oleh karena itu, biarlah setiap kita dapat memahami betapa begitu indah dan ajaibnya Tuhan kita. Ia adalah Tuhan yang tidak terbatas serta maha kuasa. Semua rencana Tuhan tidak ada satupun yang gagal. Iblislah yang membuat kita meragukan semua rencana dan kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Namun janganlah kita lupa saudara, bahwa iblis adalah pendusta dan tidak ada kebenaran di dalam iblis. Saudara yang terkasih, ada 3 hal yang harus kita tanam dalam hati kita, yakni yang pertama, Tuhan kita memiliki rencana yang indah buat kita semua. Semua rencana Tuhan pasti tidak ada yang gagal. Amin Bapak Ibu. Yang kedua,
milikilah hati yang dipulihkan Tuhan, dan tetaplah berserah pada Tuhan. Minta pengampunan Tuhan serta kekuatannya. Setiap amarah, kekecewaan, perkataan-perkataan yang tidak berkenan, semua ini merupakan sikap yang salah di hadapan Tuhan. Marilah saudara, setiap kita hendaknya menyadari bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh sangat amat baik, penuh kasih, dan Tuhan juga begitu sangat peduli dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Yang ketiga, seluruh semesta ini adalah gambaran kemuliaan Tuhan. Kita dapat memandang Tuhan melalui ciptaannya. Amin Bapak Ibu. Marilah setiap kita menyadari hari ini bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah buat kehidupan kita semua. Dia adalah Tuhan yang merancang dan mengatur hidup setiap kehidupan kita yang percaya kepadanya. Roma 8 ayat 28 firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara yang terkasih, hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Setiap kita ada dalam hatinya Tuhan. Kita ada di dalam rencananya. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal buat setiap kehidupan kita, buat setiap kehidupan saudara dan saya yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat segala kebaikan dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang saat ini boleh kami dengar ya Tuhan. Kami boleh belajar mengenai Ayub ya Bapa, di mana Ayub menyatakan kebesaran kasih-Mu dalam kehidupannya ya Tuhan. Ketika dia percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan kehidupannya ya Bapa. Dan segala sesuatu yang kami alami Tuhan, kami percaya semua itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Baik tekanan hidup, pergumulan kami, masalah kami Tuhan, apapun yang kami alami, kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan kami, yang membawa kami dan membuka mata rohani kami, sehingga kami lebih dalam lagi ya Tuhan mengasihi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Dan saat ini Engkau Tuhan yang memberkati seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Saat ini kami melepaskan kuasa Yesus turun dalam setiap kehidupan umat-umat Tuhan yang Tuhan kasihi, khususnya yang ada di saluran khotbah pendeta ini. Biarlah belas kasihan Tuhan turun atas setiap umat-umat-Mu ya Bapa. Berkati mereka, suami, istri, anak, cucu, menantu, mertua, orang-orang yang bertalian darah dengan mereka. Tuhan memberkati. Biarlah berkat-berkat rumah tangga, berkat-berkat Abraham, Ishak, Yakub itu mengalir memenuhi kehidupan umat-umat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Berkati juga Tuhan setiap usaha, pekerjaan, bisnis, apapun yang mereka kerjakan, maupun sekalipun mereka dalam pelayanan. Tuhan memberkati kehidupan umat-umat-Mu ya Tuhan. Berkat-berkat Tuhanlah yang menjadikan mereka kaya. Susah payah tidak akan pernah mengikuti mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang mengganggu kehidupan umat-umat-Mu, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memberkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Yang sakit mereka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat mereka dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka ya Tuhan yang merindukan ya Tuhan pekerjaan, Tuhan membuka setiap lapangan-lapangan pekerjaan sehingga umat-umat-Mu boleh bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang merindukan anak, mereka yang merindukan pasangan hidup, kami percaya mereka boleh terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih, biarlah Engkau terus bekerja dalam kehidupan setiap umat-umat-Mu, sehingga mereka dapat menyaksikan perbuatan-Mu yang dahsyat, yang heran, yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Engkau yang menghapus setiap air mata umat-umat-Mu, Tuhan gantikan dengan sorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati bangsa kami, berkati kota di mana kami tinggal ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah itu melingkupi, mengalir atas bangsa dan kota di mana kami berada di dalam nama Tuhan Yesus. Kedamaian yang daripada Tuhan itu mengalir atas bangsa dan kota di tempat kami berada ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kesejahteraan kota, kesejahteraan bangsa kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah setiap jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, bentengi dengan api kudus-Mu, keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan, studi kami ya Tuhan, semuanya ya Tuhan. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu sehingga semua boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Biarlah seluruh aktivitas kami Tuhan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menuntun, sehingga kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan itu menyertai setiap langkah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.